Selamat berjumpa lagi di channel Rukun Beragama. Hari ini saya ingin mencoba membahas mengenai matinya kepakaran. Dan saya mencoba mengaitkannya dengan kepakaran di bidang agama. Kalau kita melihat matinya kepakaran ini, atau bukunya kepakaran dari Nichols ini, yang terbit di Amerika itu secara khusus ketika kemenangan Donald Trump ya. Dan di situ dia juga mengungkapkan ya banyak hal yang tidak lagi sesuai dengan hal-hal yang disebut dengan kepakaran, apalagi dengan dunia medsos ini. Semua orang bisa bicara saja, dan informasi yang didapatkan juga bukan informasi yang benar. Semua dianggap fakta karena ya sekadar untuk memenuhi atau mengesahkan ungkapan persepsinya. Jadi framing yang tidak didukung data itu bahkan kemudian menjadi stigma itu. Sehingga akhirnya kemudian kepakaran di mana seorang membangun teori dari data ya, dengan analis data yang begitu baik, yang memang melelahkan, dan memang untuk menjadi pakar itu melelahkan, mengerjakan hasil-hasil penelitian dari seorang pakar juga melelahkan, biaya untuk mengerjakan penelitian-penelitian yang memberikan kontribusi besar bagi masyarakat juga memerlukan biaya yang mahal. Maka jalan singkatnya dalam dunia yang instan ini adalah mereka menciptakan kebenaran. Saya setuju kepada Dahlan Iskan yang mengungkapkan dunia medsos ini mereka menciptakan kebenaran baru, bukan kebenaran berdasarkan fakta. Dan kemudian dia mengungkapkan bagaimana perang perguruan tinggi. Memang kita melihat perguruan tinggi menjadi sesuatu yang akhirnya merosot. Mengapa? Karena ketika perguruan tinggi hanya mendapatkan gelar, di sana kepakaran mati. Karena ijazah tidak menunjuk kepada kepakaran. Nah, lucunya lagi orang-orang yang tidak berada dalam pendidikan tinggi penuh kepakaran. Sehingga akhirnya Google mengatakan menerima pegawai tidak melihat tamatan universitas, tapi melihat kepakaran. Bagaimanakah di bidang agama? Kalau saya melihat di bidang agama juga demikian. Agama apalagi di Indonesia, saya bicara tentang Indonesia saja. Posisi agama yang terhormat itu membuat agama itu menjadi ya ladang pekerjaan yang gurih ya. Atau bicara tentang agama itu ya bisa bicara merupakan sebuah prospek gurih gitu. Tapi itulah sebabnya mereka mau jadi instan. Seakan-akan menjadi pakar agama, menjadi teolog, padahal tidak memiliki kemampuan. Mereka tidak bisa berusaha serius sungguh-sungguh. Dan kemudian juga repotnya lagi, pendidikan tinggi keagamaan juga memberikan gelar. Seakan-akan melegitimasi kepakaran mereka. Tetapi padahal harusnya kan ijazah itu menunjuk kepada kepakaran. Tapi yang terjadi adalah bukan kepakaran. Tetapi ya itu tadi, dagang ijazah. Itulah sebabnya negara ini, di mana pendidikan-pendidikan keagamaan begitu banyak marak di mana-mana, bukannya mensejahterakan rakyat, bukannya makin berpikir kritis, bukannya menghargai pengetahuan untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik, ya. Tetapi justru masyarakat atau rakyat ya harus membayar mahal mereka-mereka yang memiliki ijazah tapi tidak punya kepakaran. Dan akibatnya sudah mengerikan sekali. Mereka yang mendapatkan kekuasaan tanpa kepakaran itu, mereka akan berbuat seenaknya saja, tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan generasi mendatang, yang penting hanya memuaskan nafsu mereka. Demikian juga ketika mereka yang tidak punya kepakaran berbicara tentang agama, mereka hanya memuaskan nafsu mereka. Ingin menjadi populer, ingin jadi terkenal, ya karena bicara apa saja. Karena bicara apa saja tentang agama, ya. Mungkin juga sudah tidak punya lagi kepakaran yang lain, ya mereka lari bicara tentang agama. Karena agama itu kan tema-tema yang menarik ya, menarik seksi yang untuk dibicarakan. Saya mendengar juga dari Forbidden Question. Kalau dia bicara tentang agama banyak sekali viewsnya. Tapi bicara yang bukan agama ya kurang begitu. Dan lucunya yang berbicara tentang agama itu bukan pakar-pakar. Dan mereka merasa orang-orang yang tidak punya kepakaran ini mereka punya hak mengesahkan bahwa pandangan mereka benar.
Itulah sebabnya medsos dengan perjumpaan agama-agama itu tidak menolong sesuatu ya, memberikan sesuatu dalam kehidupan yang makin baik dalam kehidupan beragama. Jadi medsos itu yang memang kemudian juga bisa menjadi menguntungkan untuk seseorang dengan hal-hal yang bersifat kontroversial, maka kebenaran itu dikorbankan. Yang ada adalah jualan agama yang sebenarnya bukan isi agama, tapi adalah kebohongan, adalah pikiran-pikiran liar begitu, yang tidak punya pengaruh apa-apa dalam kehidupan masyarakat, kecuali menimbulkan kecurigaan, menimbulkan kekerasan. Jadi bukan merupakan sesuatu yang membangun hidup bersama. Jikalau agama-agama itu menghadirkan damai, maka kehadiran agama-agama di ruang publik harusnya membawa damai. Agama-agama di Indonesia mesti sadar, para tokoh agama ya mesti sadar bahwa jikalau dunia publik ini yang dihadiri oleh agama tidak bisa menghadirkan kehidupan publik yang damai, maka mungkin masyarakat akan kembali membawa agama itu kepada ruang private, seperti di negara sekuler. Di negara sekuler kan agama itu dianggap tidak punya kontribusi apa-apa untuk ruang publik. Apalagi klaim-klaim agama itu tidak bisa dibuktikan. Ya sehingga akhirnya suara ateisme, agnostisme jelas. Mereka bukan tidak percaya Tuhan, mereka tidak percaya rumusan doktrin tokoh-tokoh agama. Ini kan sangat memprihatinkan sekali. Jadi matinya kepakaran bukan hanya dalam lingkup politik di Amerika, tapi di Indonesia ini bukan juga, di Indonesia juga demikian, bukan pada politik, pengetahuan, tapi juga kepada agama. Ilmu pengetahuan.